Pemirsa, untuk membahas keputusan tegas dari MK yang meminta adanya coblosan ulang di pemilihan Bupati Serang, sudah bergabung bersama kami pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak Rara, salam sehat. Salam sehat Mbak Titi. Mengenai Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan Ratu Zakiah, istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Yandri Susanto di pemilihan Bupati Serang, ini MK menemukan adanya keterlibatan aktif Mendes PDT ini dalam mobilisasi kepala desa untuk pemenangan calon. Bagaimana Anda membaca kualitas pilkada dalam hal ini Pilkada Serang dari putusan MK ini? Ya, tentu saja pertama kita harus apresiasi ya Mahkamah Konstitusi karena telah menegakkan keadilan substansial dan betul-betul penyelenggaraan pilkada yang luber, jurdil, dan demokratis. Pesan yang ingin disampaikan dari putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penyelenggara negara, penyelenggara daerah, atau pemerintah, otoritas yang ada itu tidak boleh cawe-cawe dalam proses pilkada tanpa aturan yang benar begitu. Memang penyelenggara negara yang berasal dari jabatan politik boleh ikut berkampanye, tapi itu ada prosedurnya, ada aturan mainnya. Tidak boleh menggunakan fasilitas jabatan dan juga anggaran dari pemerintah atau negara, dan termasuk harus dilakukan dengan cuti di luar tanggungan negara, begitu ya, mengajukan prosedur cuti yang benar, tidak boleh politisasi birokrasi dan seterusnya. Jadi kalau itu dilanggar, tentu yang paling pertama kali tercederai prinsip dan asas pemilu yang jujur, adil, dan setara begitu. Disitulah secara fundamental dia menjadi runtuh ketika penyelenggara negara, pejabat daerah, pejabat negara itu tidak netral dalam sebuah proses kontestasi. Nah, yang kedua tentu saja ini sangat disayangkan, tetapi di saat yang sama putusan Mahkamah Konstitusi ini saya kira menjadi tindak lanjut atas putusan Pilpres ya. Meskipun di Pilpres kan misalnya dengan dalil serupa tidak sampai ada perintah pemungutan suara ulang karena juga ada dissenting opinion, tapi di putusan Pilpres itu di dalam pertimbangan hukum Mahkamah mengatakan bahwa keterlibatan penyelenggara negara dalam proses kampanye atau pemenangan itu bisa mengganggu dan merusak penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil. Oleh karena itu ketika memutus soal PHPU atau sengketa hasil Pilpres, MK sudah memberi pesan agar ini diatur, dipastikan tidak ada penyimpangan dari penyelenggara negara dan penyelenggara daerah begitu. Tapi kemudian Mahkamah juga di dalam putusan itu menyebut kalau sampai terjadi kembali dan terbiarkan, MK tidak akan sungkan dan ragu-ragu mengambil tindakan. Nah, inilah yang saya kira tindakan yang dilakukan MK ketika di Pilkada. MK menemukan otoritas yang seharusnya tidak berpihak, otoritas yang seharusnya tidak menyalahgunakan kewenangan dan juga fasilitas jabatan itu dinilai oleh MK terbukti menggunakan itu untuk kepentingan politik praktis elektoral. Dan saya kira ini yang harus kita kawal betul ya, dan Mahkamah terkait dengan penerapan atau kemudian penegakan netralitas pemerintah dan juga birokrasi itu mengambil tindakan tegas bukan hanya di Serang, di Mahakam Ulu misalnya, bahkan sampai pada diskualifikasi calon dan perintah PSU, kemudian juga di Banggai. Meskipun ada disparitas atau ambivalensi antara putusan MK di Mahakam Ulu yang memerintahkan bahkan sampai diskualifikasi calon dengan di Banggai dan di Serang begitu Mbak Rara. Oke, Mbak Titi, kembali pada Pilkada Serang sendiri kan mengenai temuan MK ini menemukan serangkaian bukti dan fakta hukum yang melibatkan Yandri Susanto, suami dari Ratu Zakiah selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dalam mengundang maupun tamu undangan dalam aktivitas dukungan terhadap istrinya ini. Nah, kenapa menurut Anda pengawasan tidak berjalan ataupun Bawaslu ini kan juga tidak ada rekomendasi soal keterlibatan Yandri dalam upaya pemenangan istrinya? Ya, kalau kita baca kasus di Serang ya, ini kan sebenarnya bukan satu-satunya soal tadi keterlibatan Mendes dalam proses pilkada, tapi juga ada soal praktik politik uang dan lain sebagainya. Mengapa kemudian institusi yang ada tidak bekerja secara optimal? Banyak faktor yang berkontribusi. Situasi lokal yang kadang-kadang melibatkan relasi kuasa yang itu juga berpengaruh pada profesionalitas dan integritas aparatus yang ada di suatu daerah. Itu kemudian membuat akhirnya penegakan hukum tidak berjalan optimal dan cenderung terjadi pembiaran-pembiaran. Maka disitulah sebenarnya peran dari pengadilan untuk meluruskan yang bengkok ini. Jadi kalau kita lihat Mbak Rara ya,
konteks suatu daerah, kadang-kadang infrastruktur yang ada itu menjadi runtuh ketika misalnya relasi kuasa atau pengaruh itu digunakan sedemikian rupa untuk menekan pihak-pihak yang lebih rendah, lebih lemah untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak yang punya kuasa ini. Nah, disinilah sebenarnya jadi evaluasi ya, baik bagi Bawaslu dan jajaran dan juga aparat penegak hukum, terutama di dalam proses PSU yang akan berlangsung nanti. Kan juga MK memerintahkan itu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi untuk betul-betul memastikan jajarannya di dalam melakukan pengawasan. Apalagi intensi PSU ini tentu akan ada kompetisi yang akan lebih sengit dan ketat kembali ya. Dan yang kedua itu aparat penegak hukum. Bagaimana mestinya ketidaknetralan kepala desa itu merupakan tindak pidana di dalam undang-undang pilkada kita. Tapi dalam praktiknya penegakan hukumnya cenderung betul-betul bias dan kadang-kadang hanya mengandalkan pendekatan yang formalistik begitu. Upaya untuk membongkar ini secara betul-betul tuntas itu menjadi terbatas karena dia berada dalam lingkup yang penuh relasi kuasa tadi, Mbak Rara. Dan inilah yang kemudian dibongkar oleh Mahkamah Konstitusi begitu ya. Saya kira pasangan calon juga menjadi tantangan tersendiri untuk ambil peran mengawasi ini dengan benar dan mengikuti proses. Jadi ketika misalnya dalam persidangan terbukti sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, tapi kemudian proses penyelesaian itu tidak tuntas, maka disitulah MK mendapatkan ruang untuk masuk dan meluruskan proses sebelum MK yang dianggap tidak tuntas atau masih belum optimal di dalam penyelesaiannya, Mbak Rara. Baik, Mbak Titi, MK kan memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melakukan PSU di seluruh TPS dalam waktu maksimal 60 hari pasca putusan dibacakan. Nah, Mbak Titi, bagaimana kemudian memastikan agar resiko kecurangan tidak terulang kembali? Ini kan pasangan calon tidak ada yang didiskualifikasi, artinya semua boleh kembali untuk berkontestasi. Ya, pertama saya kira ini juga catatan bagi seluruh kementerian lembaga terkait ya untuk memastikan profesionalitas dan integritas jajarannya. Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, lalu juga instansi vertikal lainnya untuk menjaga begitu agar jajaran di dalam bekerja itu tidak kemudian terpolitisasi dan mampu berpegangan pada nilai-nilai etika dan integritas jabatan. Yang kedua, saya kira kepada Bawaslu bagaimana memastikan kerja-kerja pengawasan itu betul-betul bisa mengawal proses pilkada ini supaya mereka bisa menjalankan tugas kewenangannya dengan benar, mengawasi netralitas kepala desa, birokrasi, lalu mencegah praktik politik uang, memprosesnya sesuai aturan main. Dan yang ketiga saya kira bagi para pasangan calon ya, pasangan calon itu bukan hanya berkompetisi untuk maksimal merebut suara pemilih, tapi juga saling mengawasi satu sama lain, mencegah pihak lawan untuk melakukan pelanggaran dan juga menjaga pihaknya atau timnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama. Dan pesan yang paling penting kepada masyarakat ya, terutama masyarakat di Kabupaten Serang, ini jangan sampai terulang. Pelanggaran yang sama jangan sampai terbiarkan sebab harga yang harus kita bayar itu mahal sekali. Kita harus terpaksa harus pemungutan suara ulang begitu ya. Jadi kita semua memang harus ambil peran untuk mengawasi ini, termasuk teman-teman dari media begitu. Bagaimana mengungkap ini yang kadang-kadang Mbak Rara di lapangan itu tidak seindah yang dibayangkan. Relasi kuasa tadi ya antara yang berkuasa dengan kemudian yang posisinya lebih rendah begitu itu tidak terjadi relasi yang setara. Disitulah ruang-ruang penyimpangan terjadi. Makanya pengawasan jadi penting. Baik dari instansi vertikal, kementerian lembaga yang punya kewenangan terkait dengan pembinaan kepegawaian, dan juga termasuk dari penyelenggara pemilunya. Saya dalam konteks ini terhadap PSU di Serang betul-betul ini harus kita kawal karena kenapa? Biasanya dalam proses PSU itu, Mbak Rara, intensi untuk misalnya terjadinya politik uang itu lebih meningkat, atau kemudian intensi terjadinya tekanan, intimidasi itu juga lebih punya kecenderungan untuk terjadi karena kenapa? Karena kan hasil itu sudah tergambar. Kita sudah tahu siapa menang di TPS mana, siapa yang kalah di TPS yang mana, sehingga ada upaya untuk merekonstruksi hasil atau mengubah hasil. Nah, jangan sampai kemudian ini didekati dengan cara-cara yang tidak benar. Putusan MK ini sejatinya adalah koreksi
pengingat, teguran, jeweran kepada otoritas, kepada penyelenggara negara, Baik, pejabat negara, jangan salah gunakan kewenangan jabatan. Dan kepada baik Mbak Titi. calon untuk juga mengontrol jajarannya untuk tidak membiarkan terjadinya pelanggaran dan juga penyalahgunaan dari kekuasaan ataupun kewenangan yang ada. Ini Oke. sebenarnya merupakan pil pahit bagi daerah ya. Harusnya kita sudah bisa mendapatkan kepala daerah definitif, Hmm, tapi hmm. karena kontestasinya berjalan tidak jujur dan adil, harus diulang kembali dan mengeluarkan biaya lagi sebagai konsekuensi untuk tegaknya demokrasi, Mbak Rara. Baik, Mbak Titi terakhir ini kan putusan MK merupakan hasil komitmen hukum menjaga integritas pemilu dari pelanggaran yang TSM seperti itu. Namun tentu ada tantangan nih untuk mengembalikan trust ataupun kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pemilu sendiri. Ini bagaimana caranya? Ya, saya kira tentu saja kan KPU, Bawaslu adalah lembaga hierarkis. Sekarang bisa dikatakan di semua mata ini menuju kepada Serang. Pembicaraan publik soal apa yang terjadi di Serang itu kan menjadi PR tersendiri yang harus dibenahi. Jadi KPU saya kira harus menindaklanjuti putusan MK ini dengan baik, memastikan ketersediaan anggaran, lalu juga seluruh jajarannya bisa dikondisikan sehingga siap untuk pelaksanaan PSU. Bawaslu juga demikian, bagaimana melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Serang siap mengawasi dan melakukan penegakan hukum sesuai aturan main yang ada, dan termasuk juga aparat keamanan, Mbak Rara ya, jangan sampai kemudian ada tendensi aparat keamanan tidak netral atau berpihak, bekerjalah dengan benar semuanya. Kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, itu juga harus menciptakan infrastruktur supaya mesin-mesin birokrasi dan kepala desa ini tidak lagi dipolitisasi. Dan tentu saja kepada perangkat desa ya, jadikan putusan MK ini sebagai pembelajaran untuk tidak main mata dan kemudian berpihak di dalam proses pilkada. Pertaruhannya adalah masa depan Kabupaten Serang, nama baik Kabupaten Serang, dan juga tentu saja kondisi Kabupaten Serang yang akhirnya harus menanggung kerugian karena pragmatisme dalam berpolitik. Jadi mari kita awasi bersama, terutama kepada masyarakat. Ini sekarang tugas kita untuk memantau prosesnya, memastikan pilkada tidak terkendala, dan jangan sampai ada praktik kecurangan atau pelanggaran baru di dalam penyelenggaraan PSU yang akan datang, Mbak Rara. Baik, Mbak Titi Anggraini, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.